Halo, perkenalkan nama saya Lili Bacibadaunulu, kelas C semester 1, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang permasalahan pendidikan. A. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut biaya komponen dan melibatkan banyak pihak. Yang ke-B, jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Dalam lingkungan nasional, ditetapkan 4 masalah pokok pendidikan yang dirasakan perlu diprioritaskan penanggulangannya, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan mencangkup 2 aspek penting, yaitu equality dan equity. Equality yaitu persamaan, yang artinya setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya terorganisir koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga ke daerah terpencil. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa saat ini. Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan. Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahakan penanggulangannya di Indonesia adalah masalah pemerataan mutu pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Yang ketiga, masalah efisien pendidikan. Beberapa masalah efisien pendidikan yang penting yaitu yang pertama, bagaimana tenaga pendidik difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang keempat, masalah efisien memfungsikan tenaga. Masalah efisien dalam penggunaan sarana dan prasarana sering juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi suatu faktor penyebabnya. Salah satu contohnya yaitu adanya pengadaan sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan dari pemakaian. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan kesatuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Permasalahan C. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang ada pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Berikut adalah masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sarana.
pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Ada banyak hambatan yang harus dihadapi seperti A. Beban kurikulum, B. Pendidikan efektif sulit diprogramkan karena pelaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Yang C. Pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Yang D. Penilaian hasil pendidikan efektif tidak mudah. Yang kedua, masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Beberapa masalah kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Yang kedua, seringnya berganti nama. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering sekali berganti perubahan namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang C, kurangnya sumber prinsip pengembangan. Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan sumber prinsip yaitu data empiris atau pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua, data eksperimen atau temuan hasil penelitian. Yang ketiga, masalah peran guru. Guru adalah salah satu komponen yang penting dalam pendidikan. Solusi pendidikan di Indonesia. 1. Solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. A. Solusi masalah pemerataan pendidikan. Hal dasar yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia adalah dana serta birokrasi yang jelas dan mudah. Ada dua cara yang diupayakan, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain mengembangkan gedung sekolah seperti SD Impres dan ruang belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian dari pagi sampai sore. Yang kedua, solusi masalah aktual pendidikan di Indonesia. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu dijangkau lanjuti dengan penyebaran buku panduan kepada sekolah-sekolah. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.